Ya, Nana yang terkasih, kita masuk ke tema berikutnya yaitu keluhuran manusia sebagai citra Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, ini tugas nanti yang saya sampaikan di Google Classroom. Ini lakukanlah sebuah aksi nyata dalam waktu seminggu ini sebagai bentuk perwujudan kalian menghargai martabat orang lain sebagai citra Allah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dokumentasikan aksi nyata kalian dalam bentuk foto dan tulis pengalaman aksi nyata kalian tersebut dalam refleksi harian. Tugas dikumpulkan pada hari Rabu 7 Oktober 2020 dalam bentuk file foto atau file Word. Catatan refleksi ditulis tangan ya. Kemudian nanti filenya bisa dikirim ke Google Classroom. Lalu bisa juga refleksi yang diketik. Jika refleksi diketik berarti kumpulkan tugas berupa file Word dengan foto kegiatan dan ketikan refleksi dalam file tersebut dan kirim ke Google Classroom. Nah, apa arti secitra? Kita lihat di sini ada gambar Sule dan anaknya. Nah, mirip siapakah wajah kalian? Apakah mirip wajah ayah atau mirip wajah ibu? Nah, kita lihat di sini anak yang mirip wajahnya dengan bapaknya atau anak yang mirip wajahnya dengan ibunya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau saya ini kira-kira mirip ayah atau mirip ibu saya. Nah, kita lihat di sini juga mirip siapakah cara kamu berjalan, tertawa dan berbicara ya. Jadi tidak hanya wajah, sekarang kita lihat cara berjalan saya, cara tertawa saya, cara berbicara saya itu mirip dengan siapa? Mirip ayah atau mirip dengan ibu ya. Kemudian lebih banyak mewarisi sifat-sifat ayah atau ibu ya. Mengapa kita memiliki banyak kemiripan dengan ayah atau ibu? Ya, kita akan mendalami dari kisah penciptaan manusia, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, dilanjutkan bab 2 ayat 4 sampai 7. Nah, ini kisah tentang Adam dan Hawa. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambaran dan citranya. Di manusia diciptakan oleh Allah menurut gambaran dan citranya. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Kejadian bab 1 ayat 26. Nah, kata citra ini dapat diartikan sebagai gambaran yang menggambarkan kalau kita mirip dengan ibu kita, itu tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu bahwa pada diri kita entah itu fisik, karakternya, sifat-sifatnya ada kesamaan dengan ibu. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya tetapi merupakan gambaran dari ibu. Hasil karya entah itu seni atau yang lainnya dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula makhluk yang disebut manusia atau kita ini dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Selanjutnya, kepada manusia itu diberikan kuasa untuk menguasai alam ciptaan yang lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Nah, ini keistimewaan kita manusia sebagai citra Allah ya. Dengan akal budi. Pertama akal budi, kita dapat apa? Mengerti dan menyadari diri sendiri, mengerti dan menyadari apa saja di luar diri kita. Manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya. Manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesama. Ya. Lalu yang kedua, ya kedua itu kalau yang pertama tadi memiliki akal budi, ya, ini untungnya kita secitra dengan Allah. Yang kedua kemampuan berkehendak bebas, ya. Ini yang pertama dengan kehendak bebas kita dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja.
harus hati-hati, jangan sampai melakukan dosa dengan sengaja gitu ya. Maksudnya ya, kalau kita melakukan segala sesuatu itu ya pasti sudah dipikirkan sebelumnya. Maka kalau sudah tahu itu dosa ya jangan dilakukan. Yang kedua, dengan kehendak bebas manusia dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan moral. Yang ketiga, dengan kehendak bebas kita dapat bertindak secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan menguasai. Nah, Tuhan menyerahkan dalam lingkungan ini kepada manusia untuk menguasainya. Menguasai secara bertanggung jawab, ya, tidak semena-mena, ya, digunakan, ditata, dan dilestarikan untuk kebutuhan manusia. Kita menjadi rekan kerja Tuhan untuk mengembangkan alam lingkungan kita. Nah, sekali lagi, bertanggung jawab, tidak menguasainya secara semena-mena sesuai dengan keinginan kita. Manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Silakan dilihat di Kejadian bab 1 ayat 31. Nah, refleksi untuk kita semua, untuk anak-anak semua, apa artinya manusia adalah gambaran dan citra Allah? Apa makna dari sabda Allah? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa saja yang menunjukkan bahwa manusia sebagai citra Allah? Ya, apa saja yang menunjukkan manusia itu sebagai citra Allah? Sekali lagi, pertanyaan refleksinya, apa artinya manusia adalah gambaran dan citra Allah? Ya, jadi dasar-dasar biblisnya boleh Anda cantumkan. Apa makna dari sabda Allah? Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, ini maknanya apa? Lalu apa saja yang menunjukkan bahwa manusia sebagai citra Allah? Ya, jadi yang menunjukkan bahwa manusia itu sebagai citra Allah itu apa saja, gitu ya. Nah, nanti silakan dikerjakan dan seperti biasa dikirimkan di Google Classroom. Nah, demikian untuk materi hari ini, anak-anak. Nanti selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Silakan dikirim di Google Classroom. Demikian, terima kasih dan salam sehat selalu.